Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Sabila Putri dari jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Pada kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa jawaban untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak Zulkarnain Esos MSI. Dimulai dengan pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama, saya akan menjelaskan komunikasi organisasi menurut pemahaman saya. Komunikasi ialah suatu bentuk pertukaran pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lainnya, baik secara lisan maupun tulisan. Sedangkan organisasi ialah suatu wadah yang di dalamnya terdapat dua orang atau lebih yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan yang sama. Dapat dikatakan sebuah organisasi jika terdapat suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, kesimpulannya ialah komunikasi organisasi merupakan suatu bentuk interaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih dalam satu ruang lingkup yang sama, yang di dalamnya terdapat pertukaran pesan dan informasi baik secara langsung maupun secara tulisan. Pertanyaan yang kedua, selain sebagai ilmu pengetahuan, komunikasi juga disebut sebagai seni dalam bergaul. Itu maksudnya, di luar sana banyak orang cerdas, orang yang tinggi pendidikannya, orang yang hebat dalam berteori, tetapi mereka tidak pandai dalam berkomunikasi dengan orang lain. Itu disebabkan karena apa? Itu karena mereka jarang berinteraksi atau tidak pandai dalam berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan sekitarnya. Dan juga komunikasi itu tidak lahir dengan sendirinya, melainkan kita pelajari dari kita kecil hingga kita dewasa saat ini. Komunikasi yang terjadi saat kita berbicara dengan orang tua berbeda dengan saat kita berbicara dengan teman sebaya kita. Karena pada dasarnya kita berbicara dengan orang tua itu menggunakan bahasa yang sopan dan bertutur kata yang baik agar tidak menyinggung perasaan orang tua kita. Sedangkan saat kita berbicara dengan teman sebaya kita lebih menggunakan bahasa yang santai agar suasana yang terjadi di antara pertemanan itu tidak canggung. Saat kita mempunyai beban, itu akan terasa lebih ringan jika kita menceritakannya dan meminta nasihat kepada orang lain. Nah, itu semua didapatkan dengan cara bergaul. Dengan bergaul, pertukaran informasi, pengetahuan, serta pengalaman akan terjadi, dan itu penting untuk menambah wawasan kita. Nah, pergaulan ini erat kaitannya dengan seni bagaimana menjalin hubungan serta berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Pertanyaan yang ketiga, komunikasi bersifat sistemik. Maksud dari sistemik di sini yaitu saling keterkaitannya antara satu dengan yang lain. Nah, setiap individu itu tuh merupakan suatu sistem yang hidup atau bisa disebut dengan a living system, seperti halnya dengan organ-organ yang ada dalam tubuh kita. Saat kita mengalami influenza atau pilek, maka organ-organ seperti telinga, hidung, dan tenggorokan kita akan mengalami rasa sakit karena keterkaitannya antara tiga organ tersebut. Ada dua sistem dasar yang menjadikan komunikasi itu bersifat sistemik. Yang pertama, sistem internal dan juga sistem eksternal. Sistem internal ini adalah seluruh sistem yang dibawa oleh individu ketika ia berpartisipasi dalam komunikasi. Contohnya seperti ciri-ciri kepribadiannya, inteligensi, pendidikan, pengetahuan, agama, bahasa, cita-cita, serta semua pengalaman masa lalunya. Sedangkan sistem eksternal adalah sistem yang terdiri dari unsur-unsur dalam lingkungan di luar individu tersebut, seperti kata-kata yang ia gunakan ketika ia berbicara. Nah, komunikasi bersifat sistemik ini merupakan perpaduan antara sistem internal dan juga sistem eksternal, di mana lingkungan dan objek mempengaruhi kita dalam cara berkomunikasi, namun persepsi kita atas lingkungan juga mempengaruhi cara kita dalam berperilaku. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu praktek komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kasus COVID-19. Dalam pandemi ini, tentunya informasi menjadi kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saat informasi mengenai kasus positif COVID di Indonesia yang dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 dibuka kepada publik, pemerintah terlihat belum mempersiapkannya dengan jelas.
mengakibatkan masyarakat menjadi kebingungan karena tidak mendapatkan informasi yang jelas dari pemerintah. Namun makin kesini pemerintah lebih giat lagi untuk menganjurkan masyarakat mentaati protokol kesehatan sehingga kasus COVID-19 di Indonesia makin berkurang hingga saat ini. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan mengenai pertanyaan tentang komunikasi dalam organisasi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.